Yeah. Somewhere between the graveyard and the forest, or somewhere just smoking. The temperature dropping for me is still hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Diansa. Di sini kita akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan MTCRE ya teman-teman. Nah, apa sih MTCRE itu? Nah, jadi MTCRE itu adalah Microtik Certificate Routing Engineer ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ke materinya, yaitu yang pertama ada apa itu MTCRE, pengenalan lab emulator. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan apa itu MTCRE teman-teman. Nah, jadi apa itu MTCRE? Jadi MTCRE itu adalah Microtik Certificate Routing Engineer ya teman-teman, atau disingkat menjadi MTCRE. Adalah salah satu dari pelatih Microtik tingkat mahir yang membahas topik tentang routing, switching, dan tunneling di Microtik ya teman-teman. Nah, diperuntukkan juga bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Microtik untuk mengikuti training dan ujian sertifikasi MTCRE. Nah, peserta harus selalu lulus ujian MTTNI atau Microtik Certificate Network Associate teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan belajar apa sih? Belajar apa aja sih? Nah, di sini kita ada static routing. Nah, di sini ada scope dan target scope teman-teman, dan ada CMP ya teman-teman. Nah, CMP itu adalah alat balance ya teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kita akan coba pindah ke PTP atau point to point addressing. Nah, di sini untuk misal yang tidak ingin membajir ya teman-teman, atau bisa menggunakan point to point. Maaf, jadi point to point itu bagaimana jika kantor pusat ingin terkoneksi dengan kantor yang kantor cabangnya atau kantor A dan kantor B teman-teman. Nah, ingin terkoneksi tetapi dengan prefix yang tidak membajir ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan point to point. Selanjutnya itu ke PBN. Jadi PBN di sini ada PTP, STP, ada pilihan dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian SPF. Nah, jadi SPF ada dynamic routing. Ini nanti kita akan coba mendalami terkait dalam SPF ini. Nah, jadi di SPF ini ada single area dan multi areanya itu teman, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk pembahasan apa itu MTCRE. Nah, selanjutnya di sini kita ke pengenalan lab emulator teman-teman. Nah, jadi pengenalan lab emulator yang bisa digunakan pada pembelajaran administrasi jaringan Microtik MTCRE ini sama seperti sebelumnya ya teman-teman, yaitu Pinet Lab. Nah, harapannya kalian sudah familiar dengan lab emulator atau Pinet Lab ya teman-teman. Nah, device yang bisa disiapkan seperti CHR Microtik, Docker Web Server, VPC, dan DSP teman-teman. Nah, kalian pun bisa juga menggunakan lab emulator sejenisnya dan semirip dengan Pinet Lab, yaitu FPNG atau Emulate Virtual Environment ya teman-teman. Nah, dimana lab emulator environment ini merupakan aslinya dari Pinet Lab ya teman-teman. Nah, keduanya ringan, mudah dioperasikannya teman-teman. Oke, ini selanjutnya kita akan mencoba. Nah, teman-teman, langkah pertama yaitu buka dulu VM-nya, kemudian tutup. Nah, di sini kita sudah muncul IP seperti ini. Teman-teman langsung masuk ke Chrome. Nah, masuk ke Chrome, kemudian tambahkan IP yang barusan ya teman-teman, misal 192 seperti ini ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah masuk, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, di sini kita
teman-teman kalau ingin mencoba menambahkan folder, di sini masuk ke sini, create, nah kemudian namanya ya teman-teman, misal contoh, nah seperti itu. Kemudian ini admin and special user, ini juga manage special user, dan ini juga sama ya teman-teman. Nah kemudian add, hubung saya sudah membuat, nah teman-teman. Nah oke, sebelum masuk teman-teman harus sudah bisa menambahkan image atau mikrotik ya teman-teman. Nah ini teman-teman juga tahu caranya ya teman-teman. Nah di sini kita menggunakan WinSCP teman-teman. Masuk ke WinSCP, kita tunggu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman untuk filenya SCP. Nah kemudian di sini masukkan IP yang kita punya teman-teman, 191.2. Nah seperti ini untuk part numbernya 22. Nah untuk user name di sini root ya teman-teman, kemudian passwordnya pinet. Nah kita langsung login saja ya teman-teman. Nah di sini ini punya kita, dan ini yang punya si ini teman-teman, mikrotik atau PHP ini. Nah di sini cara menambahkannya teman-teman. Nah cara menambahkannya teman-teman di sini masuk ke opt, kemudian ke netlib, addons, dan kemo ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman harus dulu membuat folder ya teman-teman sebelum menambahkan cair yang ini. Nah teman-teman buat folder namanya sama seperti versi mikrotiknya ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman masuk ke mikrotiknya dan tambahkan cair yang ada di sini. Caranya gimana ya teman-teman? Nah di sini teman-teman tinggal klik saja, klik kanan, nah kemudian upload ya teman-teman. Nah nanti akan otomatis pindah ke sini ya teman-teman. Nah berhubung saya sudah menambahkan, jadi tidak perlu menambahkan lagi teman-teman. Oke. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke WinNetLab-nya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan mikrotiknya ya teman-teman. Nah di sini kita klik kanan. Nah di sini ada beberapa pilihan, ada node, network, fixture, text, line, undo, dan redo ya teman-teman. Nah di sini kita ke node ya teman-teman. Nah di sini juga ada docker.io, mikrotik.os. Nah ini yang kita akan buat ya teman-teman. Kemudian ada virtual PC ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik mikrotiknya. Nah di sini nomornya bebas ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan mikrotik versi 7.21.5 ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman scroll. Nah kalau misalkan teman-teman ingin ubah CPU-nya atau RAM-nya, boleh ya teman-teman. Nah oke, saya bawaan saja. Nah kemudian ini ada menu Kemo Options. Nah ini dihapus saja teman-teman semuanya, teman-teman delete. Nah seperti ini. Nah ini sudah. Kemudian teman-teman save teman-teman. Nah dan jadi sudah ada mikrotiknya. Nah oke, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang lab emulatornya teman-teman. Untuk pembahasan tentang pengenalan lab emulator. Nah oke, mungkin itu saja untuk pembahasan saya tentang materi modul 1 yang pendahuluan MTCRE. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.